Baik, selamat pagi teman-teman yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah SMK SMA Pangudi Luhur Vanlit Muntilan berasrama. Oke teman-teman, karena hari ini itu Pak Eko ada kepentingan untuk mempersiapkan misa tanggal 16 Agustus nanti yang menjadi tanggung jawab dari SMA Vanlit untuk diikuti oleh semua SMA SMK Pangudi Luhur seluruh Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini Pak Eko membagikan pada kalian video saja yang bisa kita pelajari bersama. Silahkan diikuti untuk pembelajarannya, semoga nanti bisa membantu teman-teman semua dalam pembelajaran kita pada atau materi kita, yaitu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam tema awal ini mungkin kita akan merefleksikan sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama atau beda, gitu ya. Mungkin kalau kita akan menjawab dengan segera itu mengatakan ya jelas beda Pak, laki-laki dan perempuan ya beda. Bedanya di mana? Tentu kalian bisa menyebutkan ini begini, kalau laki-laki begini, ini perempuan seperti ini. Nah, pada bagian ini Pak Eko mau mengajak kalian untuk satu, yuk kita menghilangkan dulu rasa tabu berbicara mengenai identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kita tinggalkan dulu rasa tabu itu, kemudian kita berbicara untuk menemukan dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa seorang Vanitian sejati sebaiknya atau seharusnya itu menemukan dirinya atau menemukan jati dirinya sungguh sebagai laki-laki sejati dan sebagai perempuan atau wanita sejati. Seperti itu ya. Apa maksudnya Pak Eko? Maksudnya adalah ketika kalian itu menjadi laki-laki sejati, itu kalian tampil sebagai seorang laki-laki. Tetapi juga kalian memiliki kelebihan sebagai laki-laki, tetapi kalian juga memiliki sisi dari perempuan. Jadi antara feminitas dan maskulinitas itu berimbang, tetapi tetap menunjukkan bahwa dirimu adalah laki-laki, gitu ya. Karena kalau tidak, ini nanti akan sedikit sedikit berbahaya. Berbahaya maksudnya Pak Eko adalah karena kemudian mungkin orang akan jatuh pada laki-laki tetapi agak keperempuanan atau perempuan agak kelaki-lakian atau tomboy dan sebagainya ya. Apakah itu salah Pak? Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini seperti itu. Oke. Kita berpindah ke slide selanjutnya. Semoga lebih mudah atau lebih cepat untuk kita. Oke. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita teman-teman. Yang pertama, Vanitian itu mampu menganalisa kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ya, saya ingin sebagai kalian sebagai Vanitian ketika lulus atau ketika masih di SMA Pangudi Luhur Vanlit berasrama, itu kalian sudah bisa menemukan nilai-nilai kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di bidang-bidang tertentu ya, dalam hak dan kewajiban tertentu gitu. Apa yang bisa dibuat oleh laki-laki ternyata juga bisa dibuat oleh perempuan. Demikian juga ada apa yang bisa dibuat oleh wanita atau perempuan yang biasanya di stigma sebagai itu adalah pekerjaan wanita, ternyata sekarang laki-laki mulai masuk di dalamnya. Contohnya apa? Chef, tukang masak ya. Kalau dulu masak itu adalah urusan domain dari perempuan, maka dalam tradisi Jawa ada sebuah ungkapan yang mungkin tidak baik gitu ya, pekerjaan perempuan itu adalah dapur, sumur, dan kasur seperti itu. Nah, namun kita sebagai anak Vanitian itu tentunya sebagai Vanitian akan menolak persepsi itu atau pemikiran itu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja, sama di hadapan Tuhan, mempunyai harkat dan martabat serta peran yang hanya perannya saja yang berbeda gitu ya untuk bisa dilakukan. Maka teman-teman harus bisa menemukan mengenai perbedaan komplementer pada laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Bisa menemukan dari segi psikologisnya itu bedanya laki-laki apa, perempuan seperti apa, secara biologisnya yang bisa diamati seperti apa. Teman-teman mungkin bisa diajak untuk melihat keindahan laki-laki dan perempuan seperti itu nanti di dalam tugas keterampilan kalian seperti itu ya. Dan yang jelas pada pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan ada tes ya untuk materi-materi yang kemarin itu belum sempat kita ambil penilaiannya, maka teman-teman silahkan mempersiapkan. Nah, kita diminta untuk memiliki tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas membangun dunia. Nah, peran kita sebagai laki-laki dan perempuan ini beda. Nah, peran yang berbeda ini yang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan ini khas seperti itu ya.
Tapi secara apa namanya, secara tugas tugas dalam artian menjadikan dunia lebih baik kita sama, di hadapan Tuhan kita sama, tapi peran kodrati yang membuat kita kemudian berbeda, bahwa perempuan itu harus mengandung. Nah tentunya laki-laki tidak akan mengandung ya, biarpun perutnya bisa menjadi besar seperti itu karena mungkin terlalu banyak makan atau kurang olahraga seperti itu ya. Lalu kita akan melihat juga bahwa dalam iman Kristiani yang diilhami atau dicerai oleh 5 nilai Romo Vanit itu, kita bisa melihat secara cerdas, melihat secara visioner apa yang harus kita buat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ini. Seperti itu. Kita juga bisa melihat tugas-tugas yang lain. Kita mungkin bisa peduli untuk membantu jika ada di sekitar lingkungan kita masih ada perendahan terhadap martabat dari perempuan atau wanita. Nah, kompetensi dasar kita, Pak Eko mengajak untuk teman-teman memahami jati diri sebagai perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi. Sekali lagi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa teman-teman itu selain setelah kalian itu bisa menemukan bahwa kalian itu satu lain atau sederajat seperti itu ya, kalian bisa melengkapi bahwa kelemahan yang dimiliki oleh wanita itu akan disempurnakan oleh laki-laki. Maka mereka berjodoh biasanya itu ya. Contohnya seperti apa? Laki-laki itu lebih banyak berurusan dengan domain pikiran, dengan pikiran. Sementara wanita itu menggunakan rasa. Ketika mereka bekerja sama, maka kemudian antara sisi pikiran, logika dan juga perasaan itu akan semuanya menjadi seimbang dan menjadilah manusia yang lebih sempurna seperti itu. Lalu kemudian kita nanti diajak untuk membuat puisi bersama-sama setelah ini nanti. Puisi yang akan kita buat untuk mengagumi tentang perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa, bersyukur sebagai laki-laki, bersyukur sebagai perempuan seperti itu. Nah, indikatornya apa? Diharapkan bahwa Vanisian bisa menerima jati diri sebagai perempuan dan laki-laki. Jangan sampai ada yang protes, kenapa saya lahir sebagai laki-laki? Kenapa saya lahir sebagai perempuan? Karena kita tidak bisa memilih ya. Kita sudah diberikan oleh Tuhan anugerah itu yang harus disyukuri dan bisa melakukan apa yang mungkin bisa membangun dunia kita menjadi lebih baik melalui peran kepriaan kita dan peran kewanitaan kita. Kemudian melakukan tindakan yang menunjang kesetaraan pria dan wanita gitu ya. Saya masih ingat dulu ketika di awal-awal pertemuan kita, teman-teman mengatakan bahwa Pak Eko, saya mau ngomong sesuatu. Apakah kemudian ketika ngomong tentang Maria Perawan, kemudian kita membahas tentang perawan dan sebagainya, ada satu anak yang saat itu ngomong, berarti sebegitu ya Pak penilaian laki-laki pada perempuan itu, bahwa dia berharga sebatas dia masih perawan? Oh tidak, bukan seperti. Justru malah pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa masuk go deeper to yourself, gitu. Melihat bahwa rahmat kelelakian atau kepriaan, rahmat sebagai wanita itu adalah rahmat yang harus kita syukuri dan kita kembangkan seperti itu. Menunjukkan sikap santun sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi. Jangan sampai kemudian ada pelecehan terhadap laki-laki atau perempuan ya. Menunjukkan sikap penghormatan pada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini yang teman-teman harus pahami ya. Memberikan penghormatan secara real pada laki-laki dan perempuan. Kemudian menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran pada pria maupun pada wanita. Ini jelas ya, misalnya ada human trafficking, penjualan manusia. Biasanya yang dijual adalah perempuan, dijadikan sebagai budak nafsu seksual, atau juga laki-laki yang dijual sebagai perbudakan di belahan lain dari dunia kita seperti itu. Kemudian menemukan penyebab pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mengelompokkan perbedaan laki-laki dan perempuan, ini dikelompokkan. Oh itu ini ciri laki-laki, oh ini ciri perempuan seperti itu. Menemukan makna diciptakannya laki-laki dan perempuan melalui teks kitab suci bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Bahkan nanti Pak Eko juga akan menyempurnakan dari kutipan kitab suci yang lain seperti itu. Oke. Ini laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang berbeda antara langit dan bumi, tetapi masih bisa disatukan atau malah justru bisa disatukan sebagai sebuah kelengkapan. Maksudnya seperti apa? Ini kan kalau kita membahas laki-laki dan perempuan, biasanya yang muncul adalah bagaimana laki-laki begitu serius dan perempuan mengimbangi dan keseriusan. Ini salah ya. Karakternya sebenarnya adalah laki-laki dengan analoginya, dengan pemikirannya yang dominan, sementara wanita dengan perasaannya yang lebih dominan, itu saling melengkapi.
Kerap kali ketika laki-laki tidak bisa memahami pola pikir atau pola merasa perempuan, maka terjadilah masalah dalam rumah tangga atau terjadilah masalah di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga karena wanita ini lebih mudah baperan ya, lebih mudah moodnya berubah. Kadang-kadang wanita laki-laki melihat bahwa masa kayak gitu aja jadi masalah sih. Itu bukan masalah yang besar, tapi kenapa kok dianggap sebagai sebuah masalah yang besar dalam kehidupanmu para perempuan misalnya seperti itu. Nah, ini yang kerap kali menjadi permasalahan dan harus digali dan disadari bahwa laki-laki dan perempuan ini punya kecenderungan berpikir yang berbeda. Laki-laki itu dengan pemikirannya, dengan logikanya, dengan analoginya, sementara perempuan lebih menggunakan rasa. Kalau laki-laki bisa diyakinkan dengan berbagai macam penalaran, perempuan adalah sentuhlah hatinya yang paling dalam, maka apapun akan menjadi milikmu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, akan jadi milikmu selamanya. Itulah perempuan. Ketika hatinya tersentuh, maka dia akan memberikan dirinya seutuhnya kepada orang lain seperti itu. Nah, ini kerap kali realitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, kerap kali tidak ada match satu dengan yang lain. Karena apa? Laki-laki gagal memahami perempuan, perempuan gagal memahami laki-laki. Karena pada kodratnya mereka memang berbeda, bahkan tendensinya pun mereka juga berbeda. Tapi kalau kita semakin bisa memahami laki-laki itu seperti apa atau karakternya, oh dia tuh nggak suka basa-basi, dia suka yang nalar. Oke, saya sebagai perempuan, partnernya harus bisa menyajikan fakta-fakta yang membuat dia yakin dan mau mengikuti saya. Sementara laki-laki dengan kelogisannya, ketika dia ketemu dengan perempuan, harus bagaimana bisa menemukan cara untuk masuk, sehingga rasa atau perasaan atau hati perempuan itu bisa disentuh, sehingga dia bisa ikut apa yang dia mau, atau keduanya bisa saling menghormati, saling menghargai, saling mengutamakan. Justru malah komunikasi ini akan terbangun dengan semakin lebih baik. Nah, ini laki-laki vs perempuan. Saya membuat vs karena ini saya mencoba membuat perbandingannya. Sama atau tidak? Jelas beda ya, secara jenis kelaminnya beda, tetapi fungsi dan karakter kejiwaannya juga beda juga. Nah, tetapi sama dalam hal harta dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ada banyak hal yang seharusnya bisa dibuat oleh wanita, kerap kali menjadi dalam tanda kutip itu hanya menjadi hak laki-laki saja. Dan ini yang menjadi perjuangan dari para perempuan atau kaum Hawa untuk penyetaraan hak dan martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan hak-hak publik mereka. Nah, sama dalam kedudukan di dalam kemasyarakatan atau pemerintah seharusnya. Namun kerap kali di dalam pemerintahan kita itu masih patriarkal ya, masih patriarki, di mana laki-laki itu lebih lebih berperan penting di dalam kehidupan, sementara perempuan itu masih sebagai pelengkap saja. Bahkan dalam tradisi Jawa itu perempuan itu disebut dengan kata konco wingking. Konco wingking itu artinya hanya menjadi teman dari laki-laki. Bahkan ada yang mengatakan perempuan itu adalah swarga nunut neraka katut. Jadi dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ini bagian dari perendahan manusia sebetulnya, perendahan dari martabat wanita, karena dia tidak bisa menentukan sendiri nasibnya. Kalau suaminya atau lelaki yang dia ikuti itu masuk surga, maka dia ikut. Tapi kalau kemudian lelakinya masuk ke neraka, maka dia pun juga akan ikut ke neraka, seperti itu. Sebetulnya ini bagian dari penekanan yang bisa diartikan lain juga sih, dalam artian bahwa perempuan harus menjadi penyeimbang, mengingatkan laki-laki ketika dia berbuat salah atau pasangannya ketika dia berbuat salah. Tapi kalau kutipan itu dimaknai secara letterlock, artinya kemudian perempuan tidak bisa menemukan arti atau tujuan atau justru malah menentukan nasibnya sendiri karena dia ada di bawah bayang-bayang laki-laki, seperti itu. Dan sebenarnya Pak Eko lebih suka atau lebih senang menggunakan kata perempuan daripada wanita, karena wanita sebetulnya mirip dengan bahasa Jawa ya, wanito. Wanito itu artinya wani ditoto, artinya dia ditata oleh struktur masyarakat, oleh norma masyarakat, oleh suaminya, seperti itu, sehingga dia tidak punya kebebasan dalam banyak hal, sehingga dia harus manut dan ikut saja dengan apa yang dikatakan oleh para lelaki, seperti. Maka Pak Eko lebih menggunakan term perempuan daripada wanita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Hakikat kepriaan dan kewanitaan. Nah, kita akan melihat yang sering digunakan.
simbol-simbol yang sering teman-teman temukan ya. Simbol-simbol yang sering teman-teman temukan di dalam kehidupan bermasyarakat mengenai laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Nah, ini adalah simbol untuk laki-laki, ini adalah simbol untuk perempuan. Nah, ini Pak Eko iseng-iseng ini dia kita menaruh separuh laki-laki, separuh perempuan. Nah, kalian akan menyebutnya dengan bahasa apa? Terserah lah mau seperti apa, yang mau disebut seperti apa. Tapi Pak Eko mau mengatakan bahwa kamu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan terus punya jati diri. Saya sebagai perempuan, saya sebagai laki-laki, jangan separuh-separuh. Bahwa laki-laki itu juga memiliki unsur kewanitaan atau keperempuanan jelas ya. Bahkan kita harus mengembangkan bukan hanya logika, tetapi rasa juga main sebagai laki-laki. Nah, perempuan juga, saya memiliki rasa dominan, tapi logika saya juga harus jalan. Karena apa? Karena laki-laki yang hanya menggunakan pemikiran, dia cenderung menjadi keras. Ya. Dia tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Ya. Sementara wanita yang hanya menggunakan rasa, ini baperan. Dia akan mudah moody, dia akan mudah tersinggung dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan pemikiran, dia akan bisa melogika. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok orang lain melakukan ini terhadap saya? Sehingga menemukan simpul dan bisa memahami apa yang dibuat oleh orang lain kepadanya. Nah, yang masih abu-abu ini ya teman-teman, nanti kita akan bahas secara khusus slide selanjutnya. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana apanya Pak? Nah, bagaimana dengan realita yang ada di masyarakat tentang hal-hal ini? Pertama, transgender. Transgender itu adalah perubahan entah itu dari laki-laki ke perempuan atau perempuan dan ke laki-laki dengan cara operasi kelamin. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Apakah kalian cocok dengan pemikiran ini? Jelas saya mengatakan bahwa orang yang melakukan transgender ini itu adalah orang-orang yang belum bisa menerima dirinya terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Pak, tetapi secara fakta psikologis kemungkinan kalian bisa membantah ya. Ada orang yang dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tetapi kecenderungan psikologisnya perempuan seperti itu. Nah, itu belum menjadi sebuah kesimpulan untuk membenarkan seorang melakukan operasi transgender walaupun dia mampu melakukannya atau tidak seperti itu. Nah, lalu apa yang menjadi permasalahan? Permasalahannya adalah karena kerap kali orang salah mengidentifikasikan dirinya. Ya. Mungkin karena salah pola asuh dari keluarga, laki-laki diperlakukan seperti perempuan seperti itu akan membentuk dirinya untuk kemudian mencitrakan diri sebagai perempuan daripada sebagai laki-laki. Maka perhatikan dalam keluarga kalian, kalian lebih dilatih atau kalian lebih dibesarkan dengan metode apa? Atau ada orang yang kemudian karena di dalam kehidupannya itu dia selalu melihat entah bapaknya sering menganiaya ibunya atau ibunya sering menyiksa bapaknya seperti itu, lalu kemudian dia membenci pada laki-laki atau membenci pada perempuan. Dan walaupun dia laki-laki, kadang-kadang dia mengecap dirinya saya ingin menjadi perempuan, dan itu yang kemudian menjadi masalah. Dan orang mengupayakan untuk merubah jati dirinya secara biologis, baik itu laki-laki atau perempuan, dia rubah sesuai dengan keinginannya seperti itu. Pertanyaan lebih lanjut mungkin teman-teman masih begitu lugu ya Pak, kalau transgender itu bisa hamil tidak? Ya dijawab dengan mudah saat ini bahwa transgender tidak mungkin hamil teman-teman. Karena apa? Karena mereka hanya merubah bentuk kelamin saja seperti itu. Tapi hormon-hormon yang ada di dalam dirinya itu masih seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah orang menyebutnya dengan kata banci atau ada orang menyebutnya dengan kata Laura. Lanang ora, wedok ora gitu ya, Laura. Ini yang kemudian menjadi permasalahan sampai dengan sekarang gitu ya. Apakah ini boleh atau tidak? Yang jelas bahwa ini ada dalam masyarakat kita gitu ya. Dan orang-orang yang gagal untuk memahami tentang dirinya itu sebagai laki-laki atau perempuan atau lebih senang mengembangkan apa yang ada dalam pemikirannya daripada realitas yang ada di dalam dirinya seperti itu, maka ini bisa membentuk menjadi laki-laki atau laki-laki bukan, perempuan bukan. Lalu bagaimana Pak seharusnya yang kita buat atau kita lakukan? Simple, sebagai sebagai manusia kita harus menghormati mereka dalam kondisi apapun yang mereka alami, yang mereka buat dengan tendensi apapun. Kita hormati bahwa mereka ada, kita hormati bahwa mereka sebagai seorang manusia yang perlu kita bantu ketika membutuhkan, perlu kita hargai hak dan martabatnya. Namun jangan sampai kemudian kita terbawa pada kecenderungan yang sama terhadap
kecenderungan yang dimiliki oleh teman-teman ini ya, oleh saudara-saudari kita seperti ini. Jangan sampai kita masuk di dalam eh, kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir yang mungkin sedikit mengabu-abukan dari jati diri kalian sebagai laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah homoseks. Homoseks itu tetap laki-laki dia, tetapi dia lebih menyukai sesamanya. Nah, itu gimana Pak? Ya, ini adalah sebuah kelainan ya, kelainan terhadap kecenderungan seksual seseorang. Maka teman-teman, saya harapkan bahwa kalian itu menjadi orang-orang normal, bahwa laki-laki tertariknya ya dengan perempuan, perempuan ya tertariknya dengan laki-laki. Jangan sampai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini repot ini ya. Homoseksual ya, antara laki-laki dan laki-laki ini biasanya karena ada sebuah permasalahan yang diderita dalam hidupnya, kemudian dia merubah kecenderungan itu. Dia lebih mencintai sesama ya daripada mencintai yang berlawanan jenis seperti itu. Nah, lesbian ini adalah wanita yang mencintai wanita. Ini harapannya juga tidak terjadi kecenderungan ini di antara teman-teman seperti itu ya, bahwa kita sebagai laki-laki ya sukanya laki-laki, kalau perempuan laki-laki sukanya ya perempuan, kebalik ya, laki-laki sukanya ya perempuan, kalau perempuan sukanya ya laki-laki, seperti itu. Karena kita ciptakan berpasangan seperti itu. Wanita dengan wanita cukuplah menjadi sahabat, cukuplah menjadi teman, tapi bukan menjadi sebuah pasangan, membentuk keluarga. Apalagi kalau mereka memperjuangkan tentang perkawinan dalam gereja, tentunya homoseksual dengan lesbian ini belum, atau mungkin Pak Kamu mengatakan tidak bisa diizinkan dalam gereja. Kenapa Pak? Kan mereka juga menuntut haknya dan martabatnya, bahwa mereka diciptakan Tuhan dan diperbolehkan untuk menjadi seperti itu gitu ya. Dalam gereja Katolik, perkawinan itu salah satu tujuannya adalah satu, untuk kesejahteraan pasangan suami istri. Itu mungkin bisa dicapai oleh teman-teman yang mungkin homoseks atau lesbian itu, tapi ada tujuan yang kedua, yaitu turut berpartisipasi dalam karya Allah dalam hal penciptaan dan terbuka pada adanya keturunan. Nah, jelas kalau homoseks atau lesbian ini tidak akan bisa menghasilkan keturunan ya, mereka lebih pada menikmati saja yang terjadi atau apa yang akan dialami gitu ya oleh mereka. Oke. Ini kebetulan Pak Eko harus sambil ngecas dulu, tapi kita lanjutkan dulu ya sambil Pak Eko menyiapkan. Oke. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa yang terjadi dengan slide selanjutnya, teman-teman? Nah, kita akan melihat perbedaan antara pria dan wanita. Oke, pria dan wanita itu bedanya seperti apa. Nah, sambil menunggu Pak Eko minta izin 2 menit untuk mungkin tidak sampai ya 1 menit untuk memasang charger, karena hari ini kita akan bertemu agak lama, kita akan berbicara agak lama. Oke, sudah kembali lagi. Kita akan lanjutkan perjumpaan kita. Oke, kita akan ngomong tentang perbedaan pria dan wanita dari segi biologis. Nah, perbedaan yang mencolok yang bisa kalian lihat misalnya pada pipinya, bagaimana laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau perempuan biasanya kalian melihat di make up, di bedak gitu ya. Kemudian dia lebih tembem seperti itu ya kalau perempuan ya, walaupun ada yang yang tirus sedikit seperti itu ya. Secara leher mungkin lebih jinjang, sementara kalau laki-laki itu kelihatan kuat, perkasa gitu ya, berotot gitu ya. Dadanya untuk laki-laki itu bidang ya. Sementara kalau perempuan itu lebih menonjol karena ada buah dadanya yang nantinya dipakai untuk menyusui anaknya, memberi asupan makanan pada anaknya. Pinggulnya juga akan berbeda pada anak-anak seusia kalian di SMA. Biasanya yang perempuan itu akan mengalami pertumbuhan, sehingga ini kerap kali menjadi godaan atau menjadi daya tarik, mungkin lebih tepatnya ya, menjadi daya tarik bagi kaum laki-laki untuk untuk melihat pinggul perempuan atau betisnya gitu ya, yang sudah mulai kelihatan menarik dan indah. Kalau laki-laki kelihatan semakin gede itu ya, karena sering olahraga seperti itu. Oke, dan perbedaan yang jelas kelihatan adalah perbedaan yang terdalam
yaitu organ kelaminnya. Laki-laki itu lebih menonjol keluar, sementara kalau perempuan itu ada di dalam, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Sekarang kita lihat perbedaan antara pria dan wanita dari segi psikologis, yaitu perbedaan cara berpikir. Tadi Pak Eko katakan bahwa kalau pria itu lebih berpikir atau dominan itu ada di domain logika atau pemikiran, sementara kalau wanita itu ada di perasaan. Ya, toh, perbedaan. Nah, ini juga perbedaan perasaan. Laki-laki itu sering mengabaikan perasaan. Jadi dia harus mencapai tujuan dengan melupakan atau seringkali menyingkirkan perasaan yang dia alami. Dia sedih, dia senang, dia suka, tidak suka. Bagi laki-laki adalah bagaimana dia mencapai tujuannya. Sementara perempuan ini sangat berpengaruh sekali dia. Dan biasanya kehidupan perempuan itu sangat berpengaruh atau terpengaruh dari perasaan yang dialami hari itu. Jadi kalau dia sudah memulai harinya dengan tidak suka atau dengan marah, biasa satu hari chaos semuanya, marah terus, seperti itu. Kemudian perbedaan alun dan selera seks. Biasanya kalau laki-laki itu lebih tertarik pada penglihatan atau mata. Oh, dia cantik, oh dia seksi, seperti itu ya. Sementara kalau perempuan itu berbeda, jadi dia lebih suka merasakan, seperti itu. Dia lebih suka merasakan, saya, oh dia dekat dengan saya, oh ada kecocokan dengan saya. Bahkan dalam ketertarikan hidup seksualnya pun wanita itu lebih pasif, dia lebih suka menunggu ya, dia lebih suka disentuh, dia lebih suka diraba. Sementara laki-laki itu das pengennya segera selesai gitu ya. Wah, Pak Eko sharing ya, karena Pak Eko lebih dulu mengalami daripada kalian, seperti itu. Yang keempat adalah perbedaan sikap dan tindakan. Ini ya, kerap kali kalau laki-laki itu kan humorisnya kadang agak sedikit kasar ya. Itu laki-laki karena dia berpikir secara logika, rasanya kerap kali ditinggalkan. Sementara kalau perempuan itu kan peka banget terhadap perasaan. Bahkan dia, kebanyakan wanita itu memiliki perasaan yang sangat sensitif. Bahkan ketika orang mengatakan dia suka gitu ya, tapi dia bisa melihat dari gerak-gerik orang lain bahwa sebetulnya dia menipu atau dia berbohong. Ini adalah kelebihan dari perempuan, seperti ya. Jadi kalau laki-laki itu lebih logis, kalau perempuan itu lebih pada afeksi, gitu, afeksi. Jadi perasaannya yang muncul untuk melakukan segala sesuatu. Nah, teman-teman, kita akan mengajak untuk bagaimana melihat perjuangan wanita atau emansipasi wanita. Emansipasi itu apa? Emansipasi adalah ini emansipasi, bukan emansisasi atau emansisa apa ya Pak? Itu emansipasi. Emansipasi adalah wujud perjuangan gender. Gender itu kalau Pak Eko mengatakan atau Pak Eko jelaskan secara singkat itu lebih pada bagaimana hal-hal yang terkait dengan kepriaan atau kewanitaan. Jadi bukan tentang pria dan wanita, tapi yang menempel, predikat-predikat yang menempel di sana. Contohnya, laki-laki adalah pemimpin, perempuan adalah konco winggeng. Ini adalah bagian dari gender, bukan sebagai dasar dari kepriaan atau kewanitaan, gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang kerap kali muncul, gender itu adalah dari penilaian masyarakat, dari penilaian budaya gitu ya, yang kemudian harus kita telaah sebagai anak Vanisian yang cerdas dan peduli, melihat bahwa warisan ini benar atau salah. Kalau benar kita lanjutkan, kalau salah kemudian kita rubah secara perlahan-lahan gitu ya. Tentang perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Yang kedua, bukan perjuangan melawan kodrat. Jadi emansipasi terus kemudian tidak kemudian saya perempuan maka saya tidak mau hamil, yang hamil harus kamu gitu ya. Nah, ini nggak benar, ini sudah melawan kodrat gitu ya. Yang ketiga adalah perjuangan gender di Indonesia. Pejuang gender di Indonesia itu yang begitu terkenal itu adalah R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Bagaimana dia berjuang melawan feodalistik atau feodalisme kebudayaan Jawa saat itu, di mana laki-laki adalah pemimpin, perempuan tidak bisa memilih pasangan dan sebagainya, tidak boleh sekolah perempuan, pokoknya harus manut gitu ya. Pokoknya iso masak, iso nyapu, iso isa-isa, iso umba-umba, iso nyetrika dan sebagainya. Itu adalah standar perempuan zaman dulu. Maka itu yang mau didobrak oleh Kartini, bahwa perempuan bisa memberikan sumbangsih lebih pada kehidupan duniawi. Maka teman-teman bisa melihat bagaimana sekarang para perempuan itu memiliki level yang lebih tinggi daripada laki-laki gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari keluarga di mana income atau pendapatan perempuan, si ibu itu lebih besar daripada si bapak gitu ya.
Tapi ini tidak masalah, sebatas bagaimana seorang perempuan bisa menghargai bahwa nahkoda atau bagaimana peran kepemimpinan laki-laki itu tetap dihargai oleh perempuan, dan bagaimana laki-laki kemudian tidak merasa rendah diri tapi merasa didukung, ditopang oleh partner hidupnya seperti itu. Maka teman-teman tahu, besok mengalami kejadian ini tidak usah berkecil hati seperti itu. Ini adalah gambar dari Raden Ajeng Kartini ya, atau disebut dengan Ibu kita Kartini, yang kita peringati pada tanggal 21 April seperti itu. Terkenal dengan buku tulisannya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, situasi gelap yang menyelimuti wanita-wanita pada zamannya diharapkan segera musnah, segera hilang, dan digantikan dengan situasi terang seperti itu. Oke, ini siapakah aku? Man and woman. Nah, biasanya kita Pak Eko kembali mengajak untuk melihat tentang perbedaan laki dan perempuan. Saya ulang sekali lagi, berbadan kekar, berbadan lembut. Perempuan lebih pada kelembutan, sementara laki-laki maco. Biasanya dia mentraining dirinya menjadi berotot, menjadi kuat seperti, sementara perempuan lebih suka luluran, bedaan, cantik, make upan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penekanan pada kekuatan pikiran logika, sementara yang di bagian perempuan penekanannya pada hati atau rasa dan kelemah lembutan. Laki-laki tertariknya pada perempuan, perempuan tertariknya pada laki-laki. Kodratnya sebagai pemberi benih kehidupan, itu sebagai ayah, sebagai bapak ya. Sementara perempuan sebagai ibu. Ini adalah kodrat yang tidak bisa diganggu, dan lain-lain yang akan teman-teman temukan dalam pertemuan ini, lebih dalam lagi nanti ataupun dalam kehidupan teman-teman selanjutnya. Nah, sekarang kenapa kok bisa terwujud adanya perendahan terhadap martabat kaum wanita? Ini mau kita bahas. Yang pertama adalah perendahan martabat kaum wanita itu sudah berlangsung lama, teman-teman. Mungkin sejak sejarah awal umat manusia, gambaran Pak Eko seperti itu. Nah, bagaimana? Contohnya, bahkan dalam tradisi yang sangat kuno, dari tradisi Yunani yang terkenal dengan intelektualnya yang begitu tinggi ya, dia mempunyai persepsi yang masih miring tentang perempuan seperti apa. Nah, seorang filsuf bernama Plato itu mengatakan bahwa perempuan itu adalah degradasi laki-laki. Jadi perempuan itu adalah secara nilai itu ada di bawahnya laki-laki, sehingga laki-laki lebih berharga. Dan mungkin teman-teman bisa menemukan dalam tradisi kalian bahwa anak laki-laki itu masih memiliki penghargaan yang lebih. Contohnya dalam warisan budaya, dia mendapatkan perbandingan 2, sementara kalau perempuan 1 seperti itu. Atau bagaimana garis keturunan itu hanya dilihat ketika seseorang memiliki anak laki-laki. Kalau dia hanya memiliki anak perempuan, berarti garis keturunannya sudah berhenti seperti itu. Nah, ini yang kadang-kala juga kemudian menjadikan bagaimana ketika seorang anak tunggal dan itu perempuan, dan dari tradisi yang menekankan pada patriarki, bagaimana kelanjutan keturunan itu harus dilanjutkan oleh laki-laki atau anaknya laki-laki, ini menjadi beban tersendiri dalam hidupnya. Yang kedua adalah dari filsuf Aristoteles ya. Jadi wanita itu dulu diasumsikan tidak memiliki jiwa, karena dia itu hanya pelengkap bagi laki-laki. Yang berpikir itu adalah laki-laki. Maka Aristoteles mengatakan bahwa andai kata wanita itu punya jiwa, maka jiwa yang dimilikinya itu tidak sepenuh laki-laki. Tadi komplang istilahnya, komplang daripada laki-laki. Ini jelas dari sisi tertentu ini menunjukkan bagaimana wanita itu dipandang tidak setara dengan laki-laki seperti itu. Nah, posisi lebih rendah dari kaum laki-laki inilah yang menjadi sumber dari perlakuan tidak adil yang dialami oleh saudara-saudari kita yang berjenis kelamin perempuan seperti itu. Situasi yang paling mengerikan terjadi kaum perempuan itu sudah mati rasa, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk menyadari bahwa mereka menjadi korban ketidakadilan. Nah, ini yang mau Pak Eko dobrak di dalam pemikiran kalian. Jangan sampai kalian berpikir bahwa aku cukup seperti ini aja, toh nanti aku menikah, kemudian aku punya suami, aku akan dihidupi oleh suami. Tidak cukup seperti itu. Sebagai seorang Vanitian, kamu harus menjadi influencer, sesuatu atau mungkin somebody yang memberikan sebuah perubahan karena kamu, the agent of change sebagai Vanitian itu ya. Ini bebannya lebih berat. Maka karena kamu sudah masuk dalam komunitas Vanlit, maka kalian dituntut lebih
bahkan berani mendobrak tentang pemikiran ini. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa ini udah biasa, ini udah biasa. Nah, jangan sampai kita membenarkan sesuatu yang salah karena itu adalah sebuah kebiasaan. Justru kita harus harus membiasakan sesuatu yang benar itu. Gitu ya. Itu yang harus kita buat dalam diri kita. Sebab-sebab terjadinya perendahan kaum perempuan, apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah budaya patriarki atau budaya patriarkal, mengajarkan bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah. Maka ayah menjadi keturunan ayah menjadi penentu keturunan. Akibatnya laki-laki menjadi lebih berkuasa. Laki-laki menjadi lebih berkuasa seperti itu. Yang kedua, mungkin teman-teman tidak sadari bahwa di zaman media saat ini wanita itu lebih digunakan atau dihargai secara ekonomis atau entertain yang menggembirakan ya. Mungkin teman-teman bisa melihat bahkan di iklan-iklan itu selalu menggunakan wanita sebagai daya tarik yang kadang-kadang mungkin tidak ada relatednya seperti itu ya. Misalnya tinju ini adalah menunjukkan kekuatan laki-laki ya, machism ya, macho orangnya kuat gitu, petarung gitu, yang membawa papan round 1 perempuan dengan seksinya itu ya. Bahkan kalau teman-teman iklan kecantikan tidak pernah menunjukkan atau memakai iklan-iklan alat kosmetik itu menggunakan laki-laki. Padahal sekarang mulai banyak metroseksual, yaitu laki-laki yang mulai berdandan atau memikirkan tentang bagaimana dia mengemas dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Juga mulai bermake up seperti itu. Nah, maka mulai sekarang mulai ada iklan-iklan muncul, atau misalnya pakai Biore Men Scrub atau mau pakai Garnier Men Scrub atau apa untuk alat kecantikan. Mulai laki-laki pun juga mengambil ranah di situ. Bidang marketing mulai melihat bahwa laki-laki pun sebagai pangsa pasar yang mungkin tinggi yang belum pernah disapa. Tapi selama ini biasanya perempuan-perempuan ini yang dilihat secara ekonomis gitu ya, bisa laku jual tinggi seperti itu. Maka didandani seksi, didandani yang cantik gitu ya, di make up yang tebel gitu, kemudian itu bisa menjadi daya tarik atau menghibur orang lain seperti itu. Bahkan di sisi lain Pak Eko mengatakan bahwa lebih bersifat ekonomis, ada juga yang sampai human trafficking, menjual wanita untuk dipekerjakan, misalnya pemenuhan nafsu seksual dari kaum hidung belang atau mata keranjang seperti itu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kerap kali menyudutkan wanita. Yang pertama, bahwa tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum lelaki berkenaan dengan pendidikan, lapangan kerja, dan promosi. Jadi pekerjaan itu biasanya menentukan laki-laki atau perempuan. Padahal sekarang kalau kita ngomong tentang skill, kita ngomong tentang daya tahan, kita ngomong tentang kemampuan bantingannya, itu lebih banyak sekarang wanita yang Pak Eko dalam tanda petik lebih perkasa daripada laki-laki. Ya, karena wanita ingin menunjukkan dirinya bahwa dia mampu, sementara laki-laki sudah terlena dengan kebiasaan bahwa itu pekerjaan laki-laki, perempuan tidak usah seperti itu. Kemudian bahwa perempuan itu berperan ganda. Dia juga memikirkan kesejahteraan keluarga, tapi juga memikirkan tugas rumah. Kamu bandingkan, mungkin kamu bisa melihat di dalam kehidupan keluarga kalian ya. Bapak bekerja mencari uang, ya. Ibu mencari uang juga. Bapak ngasih duit, ini mah uangnya, ini gajinya. Cukup gak cukup segitu, udah pokoknya bapaknya makan ada, minum ada, rumah bersih gitu ya, baju dicuci dengan baik, listrik sudah dibayarkan dan sebagainya. Yang berpikir banyak adalah perempuan. Maka ini luar biasa bagi saya perempuan ini. Dia punya pemikiran yang sebetulnya lebih panjang, lebih hebat sekali, bahwa dia bisa memikirkan berperan ganda. Dia memikirkan kesejahteraan keluarga, tapi juga memikirkan tentang pekerjaan rumah yang dialami. Maka teman-teman bisa melihat, mungkin ibu kalian sendiri, ibu kalian adalah wanita karir ya. Pagi menyiapkan makan untuk keluarga, setelah itu dia kerja, pulang nanti masih menyiapkan makanan lagi. Kalau kamu punya adik mungkin masih mendampingi belajar adiknya dan sebagainya ya. Kemudian wanita berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan atau penentu program dalam struktur organisasi di lembaga atau kelompok ya. Biasanya perempuan itu hanya mengikuti aja keputusan. Yang rapat-rapat itu adalah bapak-bapak seperti itu biasanya. Nah,
Ini loh biasanya perannya. Laki-laki itu di antara pekerjaan sebanyak ini, tanggung jawab utamanya adalah mencari nafkah, mikir ke sego supaya yang lain makan. Sementara seorang perempuan itu di waktu bersamaan itu bisa multitasking sebanyak ini. Dia memikirkan tentang masak, dia juga memikirkan tentang mempelajari ilmu baru, ngajari anaknya, mungkin bisnis online, masak, ngurusi anaknya, ngurusi rumah, masih menjawab chat-chat yang belum, mikir tentang angsuran, mencari pendapatan baru gitu, masih ngajari nyanyi, mungkin seperti itu. Ini masih mikir apa taman dan sebagainya. Luar biasa perempuan. Maka teman-temanku yang apa namanya sebagai seorang laki-laki seperti saya dan yang lain, yuk kita beri honor, kita beri high honor, gitu, penghormatan setinggi tingginya untuk teman-teman kita yang perempuan, bahwa mereka bisa melakukan yang luar biasa yang laki-laki tidak bisa melakukannya atau belum terbiasa melakukannya. Kita lihat yuk hasil perjuangannya seperti apa perempuan-perempuan ini. Nih lihat teman-teman, sekarang sudah mulai ada yang namanya TNI perempuan, gitu. Sudah mulai mengambil peran di dalam TNI yang notabene dipahami sebagai pekerjaan keras milik laki-laki. Ini seorang apa namanya pilot, gitu ya. Perempuan pun bisa menjadi pilot seperti itu. Bisa menjadi seorang pemimpin perusahaan yang memiliki usaha sendiri, atau menjadi dokter, ini lebih tepatnya dokter karena stetoskop ya. Banyak alumni Vanit yang menjadi dokter ya, dan mengurusi kemanusiaan di mana-mana. Ini ada yang bertugas di apa nih, Satpol PP atau apa ini ya. Ini juga biasanya laki-laki dengan kas pakaiannya seperti itu. Perempuan pun sudah mulai mengambil alih peran. Nah sekarang kita akan membahas tentang peranan dan tugas pria. Yang pertama, tugas pria adalah melindungi dan mensejahterakan. Ingat, ini saya khususkan untuk kalian para kaum lelaki. Perhatikan, pahami sungguh tugas kalian ini. Melindungi dan mensejahterakan. Jadi, kamu punya peran karena badanmu kuat, ya. Kamu itu lincah, maka tugasmu melindungi dan mensejahterakan keluargamu. Jangan sampai apa yang kamu dapatkan kamu pakai untuk kemakmuranmu sendiri, gitu ya. Yang kedua adalah menjadi kekasih dan partner. Jadi kekasih dan partner itu melengkapi apa yang kurang. Maka kalau kamu menemukan kekurangan di dalam pasanganmu nantinya, itu jadikanlah itu sebagai bagian dari kamu bisa berkontribusi untuk menjadi partner kehidupannya dia. Menjadi kekasih berarti bisa apa namanya ya? Di sisi lain mengurangi egomu tentang pemikiranmu yang begitu logis, yang begitu dominan, dan memberikan ruangan perasaan untuk berelasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah menjadi bapak yang memberi benih kehidupan. Nah ini yang bahaya nih, jangan sampai kalian hanya sembarangan naruh burung saja dan memberi benih kehidupan, tapi setelah itu kamu pergi tidak mau tanggung jawab. Ini bukan karakter anak vandit ya. Seorang anak vandit itu ketika dia memilih untuk berkeluarga, kemudian paham dengan apa itu berkeluarga, kemudian dianugerahi dengan keturunan, gitu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu, bahwa anak itu harus kamu jaga, kamu lindungi, kamu cukupi kebutuhannya, kamu bahagiakan gitu ya, kamu didik menjadi lebih baik seperti itu. Nah ini perjuangan yang biasanya mungkin kalian bisa ketawa nih, gak mau tahu besok beli mobil biar bisa denger musik ya. Biasanya perjuangannya perempuan ini kan untuk apa namanya membuat para lelaki ini di sisi lain mengerutkan dahi karena permintaannya, tapi di sisi lain juga mendorong untuk seorang laki-laki itu berjuang lebih untuk membahagiakan keluarganya. Maka ada pepatah yang mengatakan di balik lelaki yang sukses selalu ada perempuan yang tangguh, yang kuat. Mungkin ini ya karena apa namanya orang yang selalu menuntut apa namanya wanita yang ini Pak Eko mengatakan bukan sebagai tuntutan tapi sebuah apa ya namanya motivasi, dorongan. Wah nggak mau tahu Pak, besok beli mobil ya gimana caranya supaya apa toh biar bisa dengerin musik gitu. Nah kan nanti seorang laki-laki yang dengan pemikirannya yang luar biasa, oh istriku minta mobil supaya bisa dengarkan musik, maka besok mereka dia punya cara sendiri, dia carikan apa Walkman atau dia carikan iPod atau dia carikan HP, kemudian dia bisa memutar musik, jadi mau naik motor, mau naik sepeda, mau jalan kaki dia bisa mendengarkan musik seperti itu. Ini laki-laki yang cerdas seperti itu ya. Oke, inilah bagaimana
seorang laki-laki menunjukkan cintanya pada perempuannya, dia memberikan hatinya, oh ini untukmu, ini adalah cintaku bagimu. Maka bagaimana dia memberikan seluruh hidupnya kepada orang yang dia cintai, dan perempuan ketika menerima itu dia akan merawat cinta itu sebaik mungkin ya, merawat cinta itu sebaik mungkin supaya laki-laki yang sudah menyerahkan hidupnya atau menyerahkan hatinya kepada diri dia selalu menjadi laki-laki yang terpesona dengan apa yang dia miliki seperti itu. Sehingga jangan sampai ketika sudah menikah kemudian ora mikir dandan, tidak mikir body penampilan itu, tiba-tiba badannya menjadi melar sak gunung dan sebagainya itu ya. Dan itu yang biasanya kemudian membuat beda beda persepsi kemudian berubah. Maka dalam kasus-kasus tertentu akan mengatakan bahwa cinta itu harus sampai pada agape, bukan bukan hanya ketertarikan pada tampakan luar saja, pada nafsu saja, tidak, tetapi bagaimana ketika istriku berubah, suamiku berubah, tapi aku masih bisa menemukan cinta di dalamnya gitu ya. Karena yang namanya keluarga, teman-temanku yang terkasih, itu berkeluarga itu cinta itu akan muncul 4 5 6 bulan. Setelah itu bagaimana dalam hidup berkeluarga lebih didominasi dengan yang namanya komitmen. Ketika kamu sudah berkomitmen untuk setia pada satu orang, maka kamu akan meninggalkan tawaran-tawaran baik lainnya yang diberikan kepada kamu karena kamu sudah memilih satu yang terbaik sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga perjuangan wanita, bagaimana dia berjuang, kadang-kadang membuat lelaki bingung gitu ya. Ini masalah, mungkin kalau Pak Eko membayangkan dari gambar ini, kalian lihat ini lebih besar, lebih kecil gitu ya, dan ini gambar uang, ini gambar Pak Eko. Papa, uangnya habis. Atau ayah, uangnya habis, ayah harus beli susu dan sebagainya. Maka bagaimana laki-laki bisa mensejahterakan kehidupan keluarganya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang malas, para kaum laki-laki, karena di pundakmu itu ada tanggung jawab besar, yaitu keluargamu, ada istri, ada anak-anakmu nantinya, dan itu dipersiapkan mulai sekarang ya, tidak main-main. Nah, ini Pak Eko nyari-nyari ya. Kalau cari istri itu yang pinter masak ya. Cari istri itu yang pinter masak ya. Ini ketutupan sama gambarnya Pak Eko, saya geser sedikit ya. Cari istri itu yang pinter masak, baru namanya true wife. Kalau cuma bisa ngangetin doang, itu mah namanya microwave. Itu adalah meme-meme yang mungkin bisa kita lihat itu ya, yang bisa menjadi candaan, tertawaan, tetapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mendengarkan penjelasan Pak Eko, mungkin kalian juga bisa melihat bahwa mungkin itu menjadi salah satu hal juga yang bisa membantu sebuah kedekatan di dalam keluarga nantinya untuk kalian ya, bahwa perempuan yang bisa masak itu suami atau anak-anaknya akan tidak suka jajan, dia lebih suka makan di rumah. Kemudian kalau libur mengajak masak keluarganya, kamu potong bawang ya nak, kamu potong wortel ya pak, aku yang masak ini dan sebagainya. Kayaknya akan menjadi sebuah dinamika keluarga yang menarik seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini sepertinya agak nge-lag sedikit ini laptopnya ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, peranan dan tugas wanita. Sekarang perhatikan para wanita ini dan juga laki-laki, sehingga kamu juga bisa melihat peran istrimu itu seperti apa, karena kamu harus mengarahkan istrimu nantinya supaya menjadi partner yang sepadan, seimbang, saling melengkapi. Perempuan itu menciptakan keindahan dan keharmonisan. Mungkin teman-teman bisa amati bapak sama ibu kalian. Biasanya kalau perempuan itu rapi ya, menyetrika baju rapi, menatanya dengan rapi gitu. Kalau laki-laki tinggal tarik, hancur, ditata lagi sama ibu-ibu kalian. Atau kalau kalian sebagai kakak perempuan itu mengamati bagaimana adik laki-laki kalian ngambil baju saut gitu ya, lalu melihat mungkin kamarnya gitu ya. Kalau wanita itu bagaimana menata kamarnya menjadi menarik, menjadi rapi, harum wangi. Kalau laki-laki itu biasanya mengerikan. Maka pengalaman Pak Eko mendampingi anak-anak asrama di Vanlit dulu selama 6-7 tahun ya, itu, dan kebetulan saya harus berdinamika di asrama putra, hampir tiap hari mengumpulkan pakaian yang tidak diletakkan di tempatnya. Itu banyak sekali. Hampir menemukan bagaimana yang namanya cucian itu direndam sampai 3-4 hari. Waduh, baunya ngeri sekali. Bahkan kalau mungkin teman-teman mengalami ya, karena kalian belum masuk di
asrama, dulu Pak Eko pernah menemukan seorang anak yang terbawa oleh iklan bahwa yang namanya Rinso itu mencuci sendiri dengan kekuatan 10 tangan. Wah, ini akhirnya dia hanya dicelup ketok, simpan sebentar, seperempat jam, kemudian langsung dijemur, sehingga bajunya itu kelihatan kotor sekali gitu ya. Kemudian ketika ditanya, ditegur, Pak, kan Rinso udah nyuci sendiri. Saya bilang, ampun mak, alamak, saya bilang, itu yang terjadi, itu betul-betul real terjadi, orangnya masih hidup sekarang gitu ya. Yang kedua adalah menerima atau mengandung, melahirkan dan memelihara. Kalau teman-teman mungkin perbandingkan kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu menonjol keluar, kalau perempuan itu lebih ada di dalam gitu ya. Karena apa? Perempuan ini akan menyimpan, dia akan menerima gitu ya. Sementara laki-laki memberi gitu ya. Maka tugas perempuan adalah bagaimana kemudian dia menerima kodratnya sebagai perempuan itu untuk kemudian ada janin yang tumbuh di dalam rahimnya, mengandung, kemudian membesarkannya dengan cinta kasih bersama dengan pasangannya. Yang ketiga adalah bagaimana mengasihi tanpa pamrih. Ini adalah perempuan. Perempuan itu sekali dia sudah memutuskan untuk ya saya sama pasanganku si A, itu biasanya dia tidak akan mudah bergeser. Beda dengan laki-laki, kecuali saya loh ya. Kalau saya orangnya lebih setia daripada laki-laki yang lain. Kalau lihat cewek lain yang lebih cantik itu, matanya mulai harus dipasang kacamata kuda seperti itu ya, supaya menjadi lurus jalan hidupnya. Pintar masak itu wajib bagi seorang perempuan, karena masak tak hanya sekedar masak, di sana ada sebentuk cinta, perhatian dan pelayanan gitu ya. Jadi kalau kamu lihat bagaimana ibumu memasak di pagi hari, pulang masih harus merapikan rumah, di situ kalian betul-betul melihat bagaimana cinta yang diberikan kepada keluarga. Kalau mungkin kalian melihat bahwa rumah saya sudah punya asisten rumah tangga Pak, jadi bapak saya kerja, ibu saya kerja dan sebagainya. Bagaimana setelah keluarga bapak ibumu seharian menghabiskan waktu dan tenaganya bekerja, masih punya waktu untuk keluarga, seperti itu. Peran pria dan wanita sebagai pasangan. Nah, mari kita lihat sekarang perempuan, pria dan wanita sebagai pasangan itu apa. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan itu bertugas untuk beranak cucu. Ya, maka Pak Eko mengatakan tadi itu yang homoseks dan lesbian tidak diizinkan oleh gereja untuk menikah. Tugasnya adalah beranak cucu. Dari kodratnya pria dan wanita saling tertarik dan jatuh cinta. Maka kalau kamu tertarik pada sesama jenis, wih, hati-hati kalian ya. Yang kedua adalah menguasai, menata dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Tuhan mempercayakan ciptaan ini kepada manusia untuk dikuasai, ditata dan dilestarikan. Karena kita punya akal budi, bukan hanya menguasai saja, tapi kita harus bisa menata dan juga bisa melestarikan dari tugas yang diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah menjadi tanda cinta Allah kepada umatnya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit tinggi atau berat untuk kalian. Maksudnya begini, gambarannya adalah ketika bapak ibumu berkeluarga atau menjalin keluarga, bapak itu harus bisa menjadi berkat dari Tuhan untuk ibu. Demikian juga sebaliknya, ibu harus bisa menjadi berkat untuk bapak, kehadirannya seperti itu. Dan kita melihat bahwa keluarga yang terkecil atau keluarga basis itu adalah keluarga. Maka bagaimana kehadiranku sebagai bapak, kehadiranku sebagai ibu nantinya itu menjadi tanda bagaimana Allah mencintai gerejanya. Jadi anak-anaknya merasa dilindungi, anak-anaknya merasa diopeni, anak-anaknya merasa dididik, dibesarkan dengan kasih dan cinta, seperti itu gambarannya. Ini yang dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kepriaan dan kewanitaan dalam terang kitab suci, Kejadian bab 1, 26, 27. Ini belum sampai pada kitab suci yang nanti akan kita bahas secara detail lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak pernah disebutkan di sana yang dikatakan itu adalah laki-laki tok atau perempuan tok. Itu artinya
Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar secitra dengan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Lihat teman-teman, di sini semakin diperjelas bahwa citra Allah itu bukan hanya pada laki-laki saja, tapi citra Allah itu juga ada di dalam pribadi perempuan, di dalam ciptaan Allah yang disebut dengan perempuan itu. Ya. Di Kejadian bab 2 ayat 4 sampai dengan 7. Oke. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur bahwa sebetulnya kita berasal dari debu tanah. Dikatakan hanya debu, kalau tanah 1 hektar itu menjadi sebuah kekayaan ya. Tapi ketika hanya debu itu hanya sebuah kotoran. Tetapi Allah berkenan untuk mengambil debu itu, memberikan nafas kehidupan, nafasnya sendiri, sehingga muncullah kehidupan manusia seperti itu. Maka yang berharga adalah nafas Allah itu yang menjadikan kita berharga. Karena kalau tidak, kita hanyalah debu. Dan ketika manusia mati, kehilangan nafas Allah itu, kita akan kembali pada debu lagi. Seperti itu ya. Maka mengunggul-unggulkan atau menyombongkan tentang bentuk tubuh itu sesuatu yang tidak akan permanen. Suatu ketika akan berubah. Cantik itu lama-lama akan menjadi peot karena sudah tua. Gagah itu lama-lama akan ototnya berkurang karena sudah tua, seperti itu. Ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan setara, semua dalam citra Allah yang sama. Laki-laki dan perempuan dibuat dari debu tanah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia bermegah di hadapan Tuhan. Ya, kita bergantung seutuhnya di hadapan Tuhan. Dan manusia yang setara secitra dengan Allah diminta menjadi rekan kerja Allah di dunia maupun dalam hidup bersama. Ini yang luar biasa Pak Katan tadi, dalam hidup berkeluarga, laki-laki dan perempuan bersama-sama menjadi partner kerja antara mereka sendiri, tetapi juga menjadi partner Allah untuk memunculkan kehidupan-kehidupan baru di dunia ini. Seperti itu. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang sebenarnya sekarang dari kitab suci yang menjadi tema pokok pembicaraan kita pada materi ini, yaitu Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Apa kau bacakan secara utuh. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Maka dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan Pak Eko sudah memberikan sebuah gambaran ya, sebuah gambaran yang yang bisa kalian lihat di sini di dalam Kejadian ini. Pak Eko jelaskan perlahan-lahan ya, bahwa Tuhan sendiri melihat bahwa ketika manusia seorang diri, hanya seorang Adam saja, padahal itu di Taman Firdaus di mana situasi berkecukupan ada di sana, Tuhan melihat bahwa
manusia itu atau laki-laki itu masih kesepian. Dia perlu teman, ya. Dia perlu teman, teman yang setara. Kenapa Pak Eko katakan setara? Karena Allah dan Adam itu beda, tidak setara, ya. Maka diciptakanlah, dia memikirkan untuk memberikan kepada Adam seorang teman, seorang penolong bagi dia, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam tulisan yang lebih lagi, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Manusia pun juga saat itu Adam, ketika dia diberikan ciptaan oleh Tuhan banyak sekali dan menamai dan berteman dengan semua binatang dan tanaman serta ciptaan yang lain, Adam belum menemukan adanya teman yang bisa setara atau mungkin bisa bekerja sama atau mungkin serk gitu ya, ada chemistry di dalamnya. Maka kemudian Tuhan membuat Adam tertidur. Kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu kemudian bla 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 selanjutnya itu ya, daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk diambil Tuhan itu, kemudian Allah menciptakan seorang perempuan. Nah, teman-temanku, ini juga menjadi kerap kali sebuah refleksi, kenapa wanita itu dijadikan dari tulang rusuk. Karena kalau dia diambilkan dari tulang kaki, gitu, maka dia akan diinjak-injak. Kalau dia diambilkan dari tulang kepala, dia akan ganti memerintah laki-laki. Tetapi diambilkan dari tulang rusuk itu artinya adalah bahwa perempuan itu ada begitu dekat dengan hati seorang laki-laki. Maka rusuk, ya, dekat dengan hati. Dia melindungi organ-organ penting dari laki-laki, itulah fungsi dari rusuk. Dan itu juga fungsi dari perempuan. Dia melindungi kehidupan laki-laki itu, menyempurnakan supaya tidak ada gangguan di dalam kehidupannya. Maka rusuk itu ada. Dan ketika dipilih rusuk itu adalah bagian tengah. Bagian yang kalau Pak Eko melihat itu adalah sebuah tempat yang kemudian dekat dengan hati manusia, yang harus dihargai, kemudian bisa melindungi, dan juga kemudian tidak berada di atas dan tidak berada di bawah, dan dia berada di tengah, dan dia berada di tengah. Itu mengandaikan bahwa perempuan itu sungguh-sungguh menjadi partner yang baik bagi laki-laki. Maka saya mengajak teman-teman untuk bermitra, untuk berperan, untuk bekerja sama dengan wanita, bahkan sebelum kita sampai pada kata pernikahan, ya. Mungkin berteman dulu atau bersahabat. Perempuan adalah sahabat yang baik, yang perlu dipertimbangkan untuk kemudian boleh menjadi sahabat karib kita, ya. Mungkin teman-teman sudah mulai tertarik, wah aku suka dengan dia, bahasanya aku cinta dengan dia. Itu bagian dari ketertarikan normal. Hanya Pak Eko katakan, ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ketika teman-teman kemudian harus menjalin keseriusan, atau teman-teman baru menikmati sebatas pertemanan saja, atau mencoba untuk memahami sisi wanita itu seperti apa dalam hidup kalian, silahkan kalian untuk mencoba melakukan itu, asal lihat batas yang jelas, ya. Dan sebagai Vanditsian, saya yakin kalian bisa dan mampu untuk ada di level ini, di ranah ini seperti itu. Maka wanita itu sungguh-sungguh bagian dari diri laki-laki, bahwa ia itu dari tulang-tulangku dan daging dari dagingku. Maka sebetulnya wanita dan laki-laki itu adalah ketika dia disatukan menjadi sebuah kesatuan yang sempurna. Nah, kemudian ada pertanyaan nih kemarin yang agak lucu yang di DM-kan ke saya, Pak Eko, kalau dari kitab suci itu kan laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Kemudian kalau kemudian para romo, para buder, para suster itu, apakah kemudian diciptakan Tuhan dari tulang rusuk siapa? Kalau suster diciptakan di tulang rusuk siapa, atau tulang rusuk apa? Kalau romo apa kemudian tulang rusuknya lengkap gitu ya, tidak dipakai oleh Tuhan karena dia tidak punya pasangan, seperti itu. Bahkan anak saya pun juga menanyakan seperti itu gitu ya. Berarti kalau gitu Mama diciptakan dari tulang rusuknya papa dong, tulang rusuk kiri atau tulang rusuk kanan dong? Ini kan pertanyaan-pertanyaan simpel ya, kadang-kala kemudian menjadi pertanyaan yang anak-anak mungkin orang-orang yang ingin tahu lebih gitu ya. Ya Pak Eko mau mengatakan bahwa kata rusuk itu adalah simbolisasi, teman-teman. Simbolisasi dari bagaimana Allah memilih bagian dari tubuh manusia
yang dianggap itu menjadi bagian yang penting, setara, begitu dicintai karena dekat dengan hati seorang laki-laki gitu ya. Dan dia juga punya peran, biarpun kelihatan tidak begitu kelihatan peran yang akan tertutupi oleh daging, dia melindungi tugasnya dari organ-organ penting yang ada pada tubuh laki-laki itu gitu ya. Pak, berarti perempuan itu tidak kemudian diciptakan dari tulang rusuk yang sebenarnya kalau itu hanya simbol. Nah, pertanyaannya jangan jadi melebar ke arah itu. Pak, kamu mengatakan mungkin kita harus WA Tuhan dulu. Manusia itu diciptakan dari tanah, perempuan juga dari tanah. Tapi kitab suci mengatakan ada yang mengatakan juga dari tulang rusuk. Jadi kita tidak pernah tahu Tuhan menciptakan yang sebenarnya dari mana. Tapi kitab suci mau mengajarkan kebijaksanaan kepada kita bahwa kita itu adalah ciptaan Allah dari yang paling rendah, yaitu dari debu menjadi manusia karena diberi nafas. Yang kedua, perempuan diciptakan itu dari bagian tubuh laki-laki, artinya tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya gitu ya. Maka diambillah rusuk sebagai simbol yang Pak Eko sudah jelaskan tadi. Maka dengan demikian tentang hidup membiara atau tentang hidup tidak menikah itu menjadi sebuah refleksi tersendiri. Saya memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Karena apa? Para suster itu mengatakan bahwa kemudian suami saya adalah Kristus gitu ya. Nah, seperti itu. Maka Pak Eko mau mengatakan bahwa kata rusuk itu jangan diartikan betul-betul dari rusuk beneran. Kalian ngitung sebelah kiri ada berapa, sebelah kanan ada berapa, seperti itu ya. Kemudian kalian hitung kok jumlahnya pas, nggak ada yang kurang. Nah, misalnya. Terus kemudian mulai komplain dan sebagainya. Itu adalah simbolisasi. Jadi kitab suci itu mengajarkan tentang bagaimana manusia sampai pada sebuah kebijaksanaan, bahkan bisa memahami dari maksud ilahi dari simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Nah, tugas yang terakhir adalah teman-teman diajak untuk membuat puisi. Nanti Pak Eko akan membuatkan linknya nanti. Teman-teman akan membuat sebuah puisi tentang keindahan ciptaan sebagai laki-laki dan perempuan. Monggo, mau seperti apa? Atau membuat sebuah sebuah puisi juga tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Boleh membuat seperti itu. Kemarin ada yang DM Pak Eko, Pak, sekali-sekali buat film. Ya, kalau bagian ini mau membuat film tentang itu juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai keindahan laki-laki terus kalian tidak berpakaian apa-apa, ini loh dan sebagainya. Kemudian inilah tubuhku yang diserahkan bagimu atau yang ditunjukkan bagimu. Wah, teman-teman, ini sesuatu yang tidak benar tentunya ya. Maka silahkan teman-teman berpikir secara logis untuk mengerjakan tugas ini. Lalu kemudian di akhir pembicaraan kita, Pak Eko mengatakan kita sudah melewati pembicaraan mengenai aku sebagai pribadi yang unik, aku sebagai pribadi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan gitu ya. Aku sebagai citra Allah juga sudah kita bahas. Nah, besokan kita perdalam lebih lagi. Nah, pada poin ini Pak Eko akan cukupkan dulu sampai dengan segini. Kemudian minggu depan teman-teman akan saya ajak untuk pengambilan nilai terkait dari tema-tema pembelajaran yang sudah kita buat, yang sudah kita pelajari bersama nanti akan seperti apa. Karena ini 3 poin, maka nanti Pak Eko akan memberikan pada pertemuan selanjutnya nanti itu ada 3 link dari masing-masing KD dalam mengerjakan ya. Soalnya tidak panjang, kalian bisa langsung menilaikan dan kemudian nanti akan ada nilai di tiap KD yang sudah kita ajari, tiap-tiap kompetensi dasar yang sudah kita pelajari. Mungkin seperti itu teman-teman yang terkasih, pembelajaran kita untuk pendidikan agama Katolik di SMA Pangudi-Luhur Vanlit Berasrama untuk kelas 10 terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dan sebagainya, silahkan nanti menuliskan di Google Classroom atau silahkan mau BA dengan Pak Eko. Untuk pertemuan selanjutnya Pak Eko bisa bahas tentang materi yang kalian tanyakan ke Pak Eko terkait dengan tema ini. Sampai di situ Pak Eko ajak untuk kita renungkan secara bersama-sama, dan kalau ada pertanyaan nanti akan kita bahas secara bersama-sama juga gitu.
Terima kasih pada teman-teman karena kesetiaannya untuk mendengarkan dan melihat materi yang sudah Pak Eko sampaikan. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa langsung mengadakan Google Meet pada kesempatan kali ini karena ada tugas lain yang juga harus diselesaikan oleh Pak Eko dan kita bekerja sama seperti itu. Nanti link penugasan akan Pak Eko letakkan di di Google Classroom. Sekian, terima kasih, salam sehat, tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk menunjukkan jati diri kalian sebagai laki-laki tulen, laki-laki sejati, ya, sebagai perempuan yang sejati, ya, yang tidak separuh-separuh seperti itu, tapi sebagai pribadi yang sungguh-sungguh bisa mensyukuri dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan dari kepriaan dan dari keperempuanan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih teman-temanku.